Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 3 membuat sebuah video grafis mengenai fungsi luhur persepsi. Mohon disimak ya. Yuk berkenalan dengan fungsi luhur. Fungsi luhur merupakan fungsi saraf pusat otak yang berhubungan dengan pemikiran yang abstrak, yaitu belajar dan ingatan, emosi, perilaku, bicara, bahasa dan berkomunikasi kecerdasan, dan arousal. Penilaian dalam fungsi luhur mencakup beberapa aspek, yaitu fungsi kognisi, memori, bahasa, visual spasial, dan emosi. Persepsi sendiri termasuk pada aspek fungsi kognisi. Kenapa bisa ya? Karena fungsi kognisi merupakan suatu proses mental untuk mendapatkan pemahaman dan pengertian pada suatu hal sehingga melahirkan suatu tindakan. Untuk lebih lanjut, yuk kita langsung ke pembahasan persepsi. Persepsi merupakan proses bagaimana kita mengintegrasikan sensasi dalam memaknakan suatu objek, dan bagaimana kita menggunakan makna itu untuk mengenali dunia. Lalu ada persepsi adalah pengalaman sensorik sadar. Hal ini terjadi ketika sinyal listrik diubah oleh otak menjadi suatu pengalaman. Selanjutnya, persepsi adalah urutan proses yang bekerja sama untuk menentukan pengalaman dan reaksi kita terhadap rangsangan di lingkungan sekitar kita. Berikut ini merupakan pengertian dari beberapa ahli. Setiap individu dalam kehidupan sehari-hari akan menerima stimulus atau rangsang berupa informasi, peristiwa, objek, dan lainnya yang berasal dari lingkungan sekitar. Lalu stimulus atau rangsang tersebut akan diberi makna atau arti oleh individu, yang dimana proses pemberian makna tersebutlah yang dinamakan persepsi. Menurut Sarlito, persepsi merupakan kemampuan seseorang mengorganisir suatu pengamatan. Kemampuan ini antara lain adalah kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Maka dari itulah seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan. Area otak persepsi higher function. Banyak penelitian tentang hubungan antara otak dan persepsi yang memfokuskan pada aktivitas di korteks cerebral, yang merupakan lapisan setebal 2 mm untuk menutupi permukaan otak dan berisi mesin untuk menciptakan persepsi. Salah satu contoh organisasi modular adalah bagaimana indera diatur ke dalam area penerimaan primer, area pertama di korteks cerebral, untuk menerima sinyal yang diprakarsai oleh masing-masing reseptor indera. Area penerima utama untuk penglihatan menempati sebagian besar lobus occipital. Area pendengaran terletak di bagian lobus temporal, dan area untuk indera kulit seperti sentuhan, suhu, dan rasa sakit terletak di area di lobus parietal. Lalu lobus frontal menerima sinyal dari semua indera dan memainkan peran penting dalam persepsi yang melibatkan koordinasi informasi yang diterima melalui 2 atau lebih indera. Proses dan faktor yang mempengaruhi persepsi. Menurut Stephen P. Robbins, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu individu yang bersangkutan, sasaran dari persepsi, dan situasi. Menurut Feldman, pembentukan persepsi juga sangat dipengaruhi oleh informasi yang pertama kali diperoleh. Namun karena stimulus yang dihadapi oleh manusia senantiasa berubah, persepsi pun dapat berubah sesuai dengan stimulus yang diterima. Proses kerja persepsi higher function terdiri dari 4 kategori, yaitu stimulus, yang mengacu pada apa yang ada di luar sana, di lingkungan, apa yang sebenarnya kita perhatikan, dan apa yang merangsang reseptor. Stimulus ini diterima oleh alat indera. Lalu electricity, mengacu pada sinyal listrik yang dibuat oleh reseptor dan ditransmisikan ke otak. Selanjutnya experience and action. Experience and action mengacu pada tujuan kita untuk memahami, mengenali, dan bereaksi terhadap rangsangan. Lalu ada knowledge, mengacu pada pengetahuan yang kita bawa ke situasi perseptual. Persepsi merupakan proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui reseptor. Meliputi indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan indera perasa atau pengecap. Untuk memahami proses persepsi dari indera penglihatan, terdapat 2 teori, yaitu bottom up dan top down. Bottom up, informasi dikendalikan dari dunia fisik, diterima oleh sensori baru diproses secara kognitif. Pada top down, secara aktif mencari dan menyaring informasi sensorik dan dikendalikan oleh pengetahuan, kepercayaan, perkiraan, dan tujuan kita.
Indera pendengaran. Setelah melalui beberapa proses hingga menuju ke sinyal listrik, yang dimana pada gilirannya melepaskan bahan kimia untuk merangsang 30.000 serat saraf pendengaran yang membawa sinyal ke batang otak. Informasi pendengaran dianalisis oleh beberapa pusat otak saat mengalir ke gyrus temporal atau korteks pendengaran. Bagian otak inilah yang terlibat dalam persepsi suara. Indera penciuman. Sel-sel yang dirangsang menimbulkan impuls dalam serat yang membentuk polydiclobus olfactorius yang diteruskan ke korteks olfactorius primer di belakang lobus frontal otak untuk menimbulkan persepsi bau dan ke sistem limbik untuk menimbulkan respon emosional. Indera peraba. Dalam indera peraba, pesan tentang kerusakan jaringan ditangkap oleh reseptor dan ditransmisikan ke medula spinalis melalui serabut kecil bermialin dan serabut tidak bermialin. Dari sumsum tulang belakang, impuls dibawa ke batang otak, talamus, dan korteks cerebral, dan akhirnya dirasakan sebagai rasa sakit. Pesan ini dapat ditekan oleh sistem neuron yang berasal dari materi abu-abu otak tengah. Jalur menurun ini mengirimkan pesan ke sumsum tulang belakang di mana ia menekan transmisi sinyal kerusakan jaringan ke pusat otak yang lebih tinggi, yang juga menggunakan bahan kimia mirip opiat yang terjadi secara alami yang disebut endorfin. Indera pengecap. Terdapat di lidah, stimulusnya merupakan benda cair. Zat cair ini mengenai ujung sel penerima pada lidah kemudian dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, sehingga orang dapat menyadari atau mempersepsikan tentang apa yang dikecapnya. Masing-masing rasa ini punya daerah penerima rasa tersendiri di lidah. Mengenai prosopagnosia, gangguan mengalami kesulitan mengenali wajah tetapi bisa mengenali objek secara normal. Terdapat suatu kasus pasien dipelajari oleh Tippett, tidak dapat mengenali staf rumah sakit atau beberapa anggota keluarganya setelah operasi untuk lobus temporal kanan. Menjadi jelas setelah operasi bahwa dia tidak dapat mengidentifikasi putrinya, namun dapat mengidentifikasi istrinya hanya dengan rambut atau gaya berjalannya. Ia juga mampu mengidentifikasi beberapa anggota keluarganya dan beberapa wajah terkenal. Lokus kerusakan otak pada prosopagnosia cenderung berbasis hemisfer kanan. Meskipun gangguan tersebut memang terjadi dengan kerusakan bilateral pada substansia alba dan korteks di gyrus occipito temporalis. Contoh persepsi pada kehidupan sehari-hari. Kita sering sekali dihadapkan dengan suatu gambar dan diminta untuk menjelaskan apa sih arti gambar tersebut. Maka kita sebagai individu akan menjawab dan menjelaskan gambar tersebut sesuai dengan apa yang kita lihat, ataupun apa yang dilihat oleh orang lain. Dan pastinya masing-masing orang akan menjawab dengan interpretasi yang berbeda meskipun maksudnya sama. Mengenai pembahasan kasus tentang kemampuan persepsi individu saat memperoleh stimulus dari indera yang berbeda di satu waktu bersamaan. Yang kita ketahui, proses terjadinya persepsi diawali ketika stimulus mengenai alat indera yang kemudian diteruskan oleh saraf sensoris menuju otak disebut proses fisiologis pada persepsi. Dari yang terjadi pada kasus mengenai kemampuan persepsi pada individu saat memperoleh stimulus dari indera yang berbeda pada satu waktu yang bersamaan, maka kita bisa kaitkan dengan pendekatan multisensori. Multisensori sendiri merupakan memfungsikan seluruh indera sensori dalam memperoleh kesan melalui perabaan, visual, perasaan, dan pendengaran. Kesimpulannya, saat kita menerima suatu informasi dari peristiwa yang kita alami, hal tersebut bisa saja merangsang beberapa indera kita secara bersamaan pada satu waktu. Hal ini dapat dikaitkan dengan pendekatan multisensori. Selanjutnya, otak sebagai pusat kesadaran mengolah informasi tersebut sehingga kita sebagai individu menyadari apa yang kita lihat, dengar, dan raba. Ini yang disebut dengan proses psikologis. Dan fase terakhir pada persepsi ketika individu menyadari apa yang diinderanya ini lalu menghasilkan suatu respon. Contoh yang terkait pada pembahasan kasus, saat seorang individu memakai indera penglihatannya lalu melihat adanya suatu benda berupa toples. Persepsi awal yang muncul ialah tentang toples tersebut terbuat dari kaca. Namun, ketika indera perabanya ikut berperan, ternyata toples tersebut terbuat dari plastik. Dari situlah, individu dapat menafsirkan bahwa sebenarnya toples tersebut terbuat dari plastik, bukan dari kaca. Selanjutnya, individu dapat menghasilkan suatu respon. Maka, dengan penggunaan sensori yang berbeda ini, membuat pemaknaan kepada objek pun ikut berbeda. Hal ini yang disebut dengan kemampuan persepsi pada individu saat memperoleh stimulus dari indera yang berbeda di satu waktu yang bersamaan.